Sebelum meninggal, beliau berpesan kepada dua orang anaknya tersebut, "Nak, sebelum ayah meninggal, ingat dua hal ini ya. Yang pertama, jangan pernah menagih piutang. Kemudian yang kedua, jangan pernah tubuhmu terkena sinar matahari langsung." 5 tahun kemudian, sang ibu datang untuk mengunjungi kedua anaknya tersebut. "Nak, gimana kondisi keluargamu? Gimana kondisi usahamu? Kok ibu lihat sepertinya ada penurunan ya?" "Ini karena saya menuruti pesan ayah, Bu, sehingga lama-kelamaan habislah modal saya." Kemudian berpamitanlah sang ibu tersebut pada si anak untuk melanjutkan mengunjungi kepada putranya yang nomor 2. Setelah sampai di sana, sang ibu lumayan terkejut. Nak, hidupmu kok maju sekali ya? Kamu kok seberuntung ini ya? Apa rahasianya?" "Loh, ini kan karena saya menuruti perintah ayah, Bu. Menuruti pesan yang ayah tinggalkan kepada kami. Waktu itu ibu juga tahu kan? Ibu juga mendengarkan kan?" Cara pandang seseorang akan menentukan sebuah hasil. Dengan cara pandang yang berbeda akan membuahkan sebuah hasil yang berbeda pula. Demikian pula ketika kita menyikapi sebuah argumen yang diberikan kepada kita, kemudian kita melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda, maka hasilnya yang didapatkan akan berbeda pula. Kali ini saya akan bagikan sebuah kisah inspiratif untuk Anda semua followers setia fanpage Small Furniture Jepara ini. Ada seorang ayah. Ayah ini mempunyai 2 orang anak. Sang ayah mempunyai kekayaan yang dibilang lumayan, cukuplah untuk dibagikan kepada 2 orang putranya ini. Dengan masing-masing mendapatkan modal, mereka kemudian menjalankan usahanya masing-masing. Suatu ketika, sang ayah merasa bahwa mungkin inilah takdirnya beliau menghadap pada sang kuasa. Sebelum meninggal, beliau berpesan kepada 2 orang anaknya tersebut, kepada kedua putranya tersebut, "Nak, sebelum ayah meninggal, ingat 2 hal ini ya. Yang pertama, jangan pernah menagih piutang. Kemudian yang kedua, jangan pernah tubuhmu terkena sinar matahari langsung." Tak lama berselang, beberapa hari kemudian sang ayah kemudian wafat. Sepeninggal almarhum sang ayah, 5 tahun kemudian, sang ibu datang untuk mengunjungi kedua anaknya tersebut. Delalai kedua anak ini tinggalnya lain tempat, lain kota. Yang pertama, sang ibu mengunjungi putranya yang nomor 1 atau yang pertama. Melihat kediaman sang putra, sang ibu kemudian bertanya kepada putranya tersebut, "Nak, gimana kondisi keluargamu? Gimana kondisi usahamu? Kok ibu lihat sepertinya ada penurunan ya?" "Ini hanya perasaan ibu loh, Nak." Kemudian sang anak pertama tersebut menjawab pertanyaan sang ibu, "Iya, Bu, ya seperti yang ibu lihat. Ini karena saya menuruti pesan ayah, Bu." Jadi seperti yang ibu lihat ini, ketika ayah bilang jangan pernah menagih piutang, maka ya benar-benar saya tidak menagih piutang tersebut, sehingga lama-kelamaan habislah modal saya. Terus yang kedua, ayah bilang jangan sampai tubuhmu terkena sinar matahari langsung. Ya, karena saya punyanya sepeda motor, makanya ketika saya pergi dan pulang dari kantor, saya selalu naik taksi, Bu. Ya, seperti yang ibu lihat, ya beginilah akhirnya. "Oh, gitu ya, Nak. Yang sabar ya, Nak." Sang ibu hanya bisa menyemangati anaknya seperti itu. Kemudian berpamitanlah sang ibu tersebut pada si anak untuk melanjutkan mengunjungi kepada putranya yang nomor 2. Setelah sampai di sana, sang ibu lumayan terkejut. Dan ternyata kondisinya yang putranya yang nomor 2 ini jauh lebih mapan dibanding sebelumnya. Dan mungkin kalau dibilang jauh lebih sukses dibanding kakaknya. Sang ibu pun heran dan bertanya kepada anaknya itu, Nak, hidupmu kok maju sekali ya? Kamu kok seberuntung ini ya? Apa rahasianya?" Kemudian putranya tersebut menjawab pertanyaan sang ibu tersebut. "Loh, ini kan karena saya menuruti perintah ayah, Bu. Menuruti pesan yang ayah tinggalkan kepada kami, kepada saya.
dan kakak kan. Waktu itu ibu juga tahu kan, ibu juga mendengarkan kan. Yang pertama, kami dilarang untuk menagih piutang kepada siapapun. Karena itu saya bu nggak pernah ngasih utang pada siapapun. Yang ada kalau memang orang itu membutuhkan, diniatkan sedekah, ya insya Allah malah jadinya berkah bu. Oh, si ibu hanya bisa bilang oh gitu. Nah, yang kedua bu, ayah juga berpesan, jangan sampai tubuhmu terkena sinar matahari langsung. Betul kan bu? Ibu masih ingat kan ayah berpesan seperti itu? Nah, karena itu saya perginya ke kantor, ke toko saya, berangkat sebelum matahari terbit dan tutupnya setelah matahari terbenam. Buka lebih pagi, tutupnya lebih sore. Ya gitu aja sih bu. Oh, si ibu hanya bisa bilang oh, dan sang ibu ternyata mendapati kedua putranya ini mempunyai pandangan yang berbeda. Dengan pesan yang sama dan pandangan yang berbeda antara si kakak dan si adik memberikan hasil yang berbeda pula. Itulah tadi sepenggal kisah yang mungkin saja bermanfaat untuk kita semua. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Hakim dari Mall Furniture Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all. See ya. Dadah.